Rumah Candu, bukti sejarah yang masih berdiri anggun sejak abad 18 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bangunan khas Tiongkok ini merupakan salah satu wajah berbaurnya budaya etnis Tionghoa di distrik Lasem kala itu. Dikenal juga sebagai Lawang Ombok, bangunan yang dibentengi tembok besar ini masih kokoh berdiri di atas areal 5.500 meter persegi. Awalnya rumah ini dipakai untuk gudang dan transaksi candu. Kala itu barang terlarang yang dikenal sebagai opium tersebut merupakan komoditas yang paling menjanjikan di Rembang. Akhirnya muncullah pedagang-pedagang candu dengan aktivitas bawah tanah. Saat itu ekonomi Rembang dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan kolonial akan menindak tegas bagi pelanggar peraturan yang telah mereka keluarkan. Kini rumah candu diwariskan kepada Subagio, generasi ke-6 dari pemilik pertama. Namun, satu hal yang paling mengusik perhatian, di samping syarat akan nilai sejarah, bangunan ini ternyata menyimpan berbagai fenomena ganjil. Saya itu pernah ngajak teman dari Semarang itu Pak, ngambil mangga, tapi diliatin nenek-nenek gitu, pakai ya zaman dahulu lah, pakai jarit. Dulu sebelum saya beli itu ada peti terbelah Pak, 2. Itu kalau malam Jumat apa itu sering kelotekan. Rentetan berbagai peristiwa magis itu tak terlepas dari kejadian lampau. Tragedi memilukan itu menimpa Kapten Lim, Syah Bandar Candu sekaligus pemilik pertama rumah ini. Peristiwa keji Belanda yang menggugurkan Kapten Lim sekeluarga. Dan malam kelam itu pun menjadi saksi. Akhir perjuangan Kapten Lim menentang halus keserakahan pihak kolonial Belanda yang semakin menindas rakyat Lasem. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di lokasi daerah Lasem Rembang. Kita akan menguak ke angkaran rumah candu. Suasananya sangat serem, bukan mencekam, menarik untuk kita telusuri ini. Ada makam nggak? Kita langsung ke sana. Tuh masuk ke sana. Tadi yang waktu saya masuk situ ada agak rasa something sedikit, tapi kita kan sudah ibaratnya permisi dulu. Tujuan kita akan memberikan informasi kepada pemirsa bahwa di Rembang Lasem ini ada sejarah yang sangat bisa diambil sisi positifnya. Apa ini Mbak? Jadi kalau saya lihat ini energinya bercampur ya Mas ya. Di antara energi tidak terima, di antara energi kesedihan juga. Ya. Kalau Mbak Mifu sendiri apa yang dirasakan? Udaranya panas ya. Terus ya, tiba-tiba aku serasa ngeliat sekelibatan di sini sosok cowok berdiri ya. Dan memang cara beliau kematian beliau agak sangat tragis. Kapten Lim merupakan seorang kapten kapal yang berasal dari Tionghoa. Reputasi yang baik di mata Belanda membuat beliau diangkat menjadi Syah Bandar atau pegawai yang membawahi urusan perdagangan di Lasem. Beliau pun kemudian terkenal sebagai Syah Bandar Candu yang didukung penuh pemerintahan Rembang atas daulat pemerintahan kolonial Belanda. Bersama istri dan 2 anak perempuannya, beliau mendapatkan tempat yang layak untuk berdagang di rumah ini. Namun Nurani berkata lain. Beliau menentang kebijakan Belanda yang semakin lama merugikan. Secara sembunyi-sembunyi, beliau menyelundupkan candu untuk ditukar dengan senjata. Senjata-senjata itulah nantinya dipakai untuk bekal pemberontakan melawan kolonial Belanda. Waktu itu tempat ini merupakan pelabuhan yang juga banyak pedagang yang datang di sini dengan membawa dagangan, apakah itu kain dan lain sebagainya. Namun satu sisi mereka juga ada yang membawa candu dan tempat ini adalah merupakan transaksi penjualan candu pada waktu itu. Candu dikirim dari Tiongkok, masuk secara sembunyi-sembunyi untuk mengelabui pengawasan ketat tentara kolonial.
Muara Sungai Batok Mini inilah jalan teraman pendistribusian komoditas terlarang itu. Candu dibawa masuk menggunakan perahu kecil dan masuk melalui gorong-gorong bawah tanah yang menghubungkan dengan rumah-rumah pengusaha Tionghoa. Oke pemirsa, sekarang saya sama Mas Ahmad juga Pak Toro ya Pak ya? Iya. Sudah berada di Dusun Dasun, Kecamatan Lasem. Iya. Sebenarnya kalau boleh tahu lokasi ini sebenarnya tempat apa ini Pak? Jadi di sini nih Sungai Babagan. Sungai Babagan. Iya, satu-satunya transportasi yang dulu masuk di Lasem itu pedagang-pedagang. Salah satunya candu. Candu Iya. narkotika ya sekarang ya? Iya, opium. Oh Pak, saya lihat di sini banyak kerangka-kerangka manusia. Ini artinya sangat kuat pemirsa. Coba kita ke sini Pak. Ayo Mas. Nah ini saya lihat ada mungkin bisa ratusan ya, bahkan lebih. Ini seperti kerangka-kerangka manusia. Mungkin dulunya pernah terjadi apa di sini Pak? Ini tempat yang untuk peperangan pada waktu itu. Oh, zaman penjajah. Iya, jadi VOC memang dia mengincar Lasem. Jadi Lasem itu memang pusat perebutan dulu. Pada saat itu pejuang-pejuang Lasem menunggu di sini, tapi kalah. Semuanya meninggal. Ketika situ ada pengedaran candu ya, itu seperti apa perjalanannya Pak? Iya, candu itu didatangkan dari Cina. Dari Cina memang dimasukkan ke Lasem. Lewatnya tadi sudah saya ceritakan lewat Sungai Babagan. Ya. Dan candu pada saat itu memang larangan ya pemerintah. Tapi Belanda itu memang pintar pada saat itu. Kenapa kok candu dimasukkan di Lasem? Memang untuk mengaruhi. Tapi di orang-orang Lasem itu tidak bodoh. Akhirnya dia menerima. Salah satunya itu namanya Kapten Lim. Iya, dia salah satu orang terkaya di Lasem. Dia menjadi orang sah bandar di sini. Oh, ya. Dia mengumpulkan candu, pengepul. Dengan cara kerjasama dengan pribumi, candu ini ditukar, diam-diam ditukar dengan senjata itu. Katanya kan dari Cina itu didatangkan itu banyak, sedangkan itu kan ilegal ya Pak. Nah itu cara pendistribusian ke Indonesia seperti apa sih? Jadi ketika masuk di Sungai Babagan tadi, kan pinggir-pinggir sungai tadi nanti itu kita akan melihat rumah-rumah. Di situ banyak lorong-lorong yang masuk bawah tanah. Iya, ya ada masuk terus ada pintu masuk keluar, masuknya ke kamar rumah masing-masing. Oh hebat ya? Iya. Itu hebatnya. Salah satunya itu bangunan rumah Kapten Lim itu masih ada terowongannya. Yang Bapak sebutin tadi itu? Iya, yang angker itu. Tidak berani orang yang menghuni di situ. Pak Toro, memang pernah ada kejadian mistis apa nih Pak Toro di rumah candu ini? Berhenti langsung. Salah satu selokan bawah tanah sebagai jalan candu mengarah ke rumah milik Kapten Lim. Sumur yang hanya cukup dilalui satu orang ini ternyata menjadi saksi penyelundupan beratus-ratus ton candu dari Tiongkok. Sekitar tahun 1880 awal peristiwa itu terjadi. Kapten Lim pun mulai dicurigai oleh pihak pemerintah. Beberapa kali inspeksi mendadak tentara kolonial Belanda tak membuahkan hasil. Kapten Lim ternyata berhasil menyembunyikan candu-candunya terlebih dahulu di sekitar Sungai Bagelan. Konflik internal lah yang akhirnya mencelakakan pedagang yang telah membaur dengan rakyat Lasem ini. Anak buah beliau berselisih paham dan akhirnya berkhianat dengan membeberkan kelemahan Kapten Lim. Malam kelabu itu dimulai selepas maghrib.
Penggerebekan rumah tinggal Kapten Lim dilakukan secara tiba-tiba oleh beberapa kompi pasukan Belanda. Dalam kondisi yang tidak seimbang, semua pembantu Kapten Lim tewas. Pada saat itu, Kapten Lim beserta istri dan anak-anaknya terkepung dalam sebuah ruangan. Tanpa pikir panjang, tentara kolonial mengakhiri hidup sekaligus cita-cita Kapten Lim dalam membesarkan rakyat Lasem kala itu. Tragisnya, anak-anak beliau yang berusaha melepaskan diri dari kepungan Belanda ikut terbunuh dengan cara yang sadis. Kejadian yang telah terjadi beberapa abad silam ini konon menyisakan rekaman kejadian tragis sampai sekarang. Tak ayal kesan angkerlah yang pertama kali terbesit pada rumah bernilai sejarah tinggi ini. Aura kekejaman Belanda, tangisan misterius hingga beberapa kejadian di luar nalar kerap dialami penjaga rumah ini. Dulu saya kan di sini kan ditinggal sama bos saya Tiamyo sampai jam 12 malam. Ndak kesini bos saya, terus saya pulang sini lagi dilihatin itu ada orang hitam itu besar gitu. Bayangan misterius dan sosok-sosok berpakaian khas Tionghoa itu bak ingin menyampaikan sebuah pesan. Hilir mudik dari satu ruang ke ruang lain. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia KFD, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mbak Rida Nara dan Mika. Dan sekarang saya berada di depan rumah candu yang konon ceritanya banyak sejarah yang bisa diambil sisi positifnya dari tontonan Mister Tukul Jajaran. Nah, energi apa nih Mbak Rida yang ada di rumah candu yang sangat luar biasa ini? Kalau yang saya rasakan ini energi dari suatu peristiwa yang menggemparkan ya, maksudnya kejadian luar biasa kalau saya lihat ya mas ya. Jadi saya melihat ada aura tragis di Sini, ya? di atas gitu loh. Ya. Jadi energi kepiluan pokoknya saya merasakan seperti itu sih, kayak gitu. Seperti sesuatu yang dibantai kayak gitu. Kenapa Mik? Masa ada yang megang colek gitu mbak? Gitu ya? Bisa Mbak Mika ada perasaan ada yang megang gitu sebelah kiri. Apa? Bisa dijelasin nggak? Iya, tadi aku lagi lihat-lihat pas Mbak Mida berbicara ya. Ada gini, aku kaget tangannya besar. Ya aku kaget mbak. Ya, mungkin juga sebenarnya bagian dari itu bagian dari energi mas, karena di sini beberapa sosoknya tuh saya melihat seperti sosok tinggi besar dan sosok menyerupai sosok arwah ya, tapi sebenarnya bukan arwah sih itu gitu, hanya menyerupai karena rekaman dari alam yang pernah terjadi di rumah ini seperti itu. Panas ya mbak? Ya, panas ya? Panas banget. Pemirsa, Kasur ini siapa Kasur? Ini Pak Toro. Pak Toro. Ya. Pak Toro mungkin bisa menceritakan apa yang pernah terjadi. Iya, memang ini rumah namanya Kapten Lim. Kapten Lim. Ya, ini rumah kosong, memang dikosongkan. Jadi pada waktu era 1880-an itu memang di sini itu tempat untuk menyimpan candu. 1880-an. Iya, Abad 18 Bang. Abad 18. Jadi di sini satu keluarga bahkan orang terkaya yang ada di sini. Waduh, ini kelihatan dari bangunannya itu sangat kuat ini. Luar biasa. Mas. Oh, sebenarnya ada suara-suara yang sangat ini mencekam. Mungkin saya ngajak Mbak Mika aja ke sana. Ayo. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia KFD, seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita akan menguak Kapten Lim itu siapa? Pak Toro mungkin akan bisa menjelaskan latar belakangnya. Kapten Lim itu orang baik. Orang sama baik. dengan saya. Iya. Jadi kenapa saya sebut orang baik? Karena Kapten Lim itu dia mengepul candu, mengumpulkan candu, menerima candu itu bukan untuk dihisap.
Tapi untuk bata barter sama senjata ya. Dan rencana dia memang untuk berjuang melawan Belanda. Lebih perlu ke ini apa Indonesia ya. Akhirnya Kapten Lim sempat dibunuh semua. Satu keluarga di sini. Ya, kalau saya lihat tadi saya melihat mungkin sosok seorang ibu ya. Seperti yang tadi saya Mas Ahmad bilang, ada sosok wanita yang dikepang. Terus saya lihat tapi sosoknya lebih dewasa dan satu lagi sosok perempuan, anak perempuan yang agak menengok waktu kehadiran kita ke sini, beliau sempat melihat di situ. Pak Toro, memang pernah ada kejadian mistis apa nih Pak Toro di rumah Candu ini? Berhenti langsung. Pemirsa, tiba-tiba saja pintu di belakang Mr. Tukul terbuka dengan sendirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Toro, itu tadi selain kejadian mistis yang Pak Toro dengar, itu pintu bisa buka sendiri tuh. Padahal pintunya berat loh itu. Iya, memang langsung merinding ini. Betul. Jadi di sini itu ada penjaganya, Mas Tukul. Jadi penjaga itu sering diperlihatkan hal-hal seperti ini. Pintu seperti ini buka sendiri. Terus ada orang-orang jalan gitu, jalan sendiri. Tadi yang diceritakan Mbak tadi, memang ada perempuan, sesosok perempuan. Itu sering terjadi di sini, di ruangan sini malah. Yang penjaga. Pantas bunyi-bunyi keletek gitu. Ayo, lainnya duluan. Boleh Mas. Boleh Mas, silahkan. Kalau Mas Ahmad flashback atau Mbak Rida mungkin bisa ceritakan apa yang dilihat. Saya melihatnya dulu dari kayu ya, Pak. Di pojok sebelah sini, dan seorang ibu yang tadi itu sedang terbaring di situ, sedang sering beristirahat di sini. Iya. Ada informasi apa lagi di Pak Toro nih? Iya, masih ada ruangan-ruangan yang Mas Tukul harus diketahui Mas Tukul ya. Ada lubang itu untuk jalan candu ya, membawa candu dari sungai ke kamar. Penasaran seperti apa lubang itu, ada misteri-misteri apa, ada sejarah-sejarah apa yang akan terlihat oleh pemirsa Mr. Tukul. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Siap. Baunya udah. Wah, Baunya. Sini di ruangan yang ada lubang. Sini, sini tuh lubang. Pemirsa, sini lubangnya. Ini merinding. Oke, saya tunjuk merinding. Ini ya. Wow. Jadi ini pemirsa lubangnya gimana? Jadi dulu kalau membawa candu, di depan sana ada sungai, dibawa oleh sampan, dibawa ke atas. Apa Mbak Rida yang dilihat? Ini ya memang dulu Pak ya, dijadikan sebagai apa? Untuk masuk jalan, ya, untuk masuk cara membawa candu ke rumah ini. Ya betul. Di sini juga dijadikan ini Mas, kalau misalnya apa? Beliau sedang berkumpul bersama rekan-rekannya ya, bersama seperti yang pengantaran atau apa, mereka sering berunding di sini. Saya perhatikan gitu. Kalau Mas sama? Iya. Memang kan suka ada yang, terus tadi Bapak bilang ada yang membocorkan. Iya. Saya rasa dia suka ada dengar di balik ini mungkin di belakang sini. Komunitasnya dia atau orang luar? Orang dalam. Orang dalam. Jadi kan ketika memang ada perkumpulan kan sebetulnya disterilkan tempatnya, tapi kadang kalau untuk ini pura-pura sapu-sapu di belakang. Iya. Mas Ahmad bilang ada orang dalam berkhianat. Apakah dia salah seorang pekerja di sini atau masih keluarga? Salah satu pekerja yang mungkin dia kadang dia itu seperti yang saya lihat sih, dia sangat membutuhkan sekali imbalan. Nah dia selalu kebagian yang sedikit tapi dengan kerja yang setimpal gitu.
Ada suara-suara. Nah, ya, saya melihat di sini sosok apa? Perempuan tadi. Jadi saya waktu tadi itu di tempat penyimpanan itu saya sempat melihat sosok anak lebih tepatnya remaja ya. Remaja berambut putih melongok seperti ini. Saya cuma melihat rambut ini ya seperti ini gitu. Rida dirasuki oleh sesosok wanita dengan kesedihan yang mendalam. Apakah sosok ini merupakan residu energi dari salah satu putri Kapten Lim? Kenapa kamu ditanya? Yo sensor. Ini seperti ketakutan sekali pada saat ketakutan karena dia membayangkan waktu Belanda datang ke sini kayaknya. Oh, ampun. Dia ampun. Mbak Rida, tadi Mbak Rida sepertinya ada energi yang masuk ke Mbak Rida dan Mbak Rida tuh merasa kayak ketakutan, mikir-mikir ke sana dan nunjuk-nunjuk dan ampun itu apa mungkin Mbak Rida bisa? Saya merasakan energi pada saat itu ya. Pada saat itu keluarganya beliau dikumpulkan, ditarik satu-satu. Saya pada saat itu merasakan ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang amat sangat gitu. Saya juga nggak bisa mendeskripsikan ya. Sampai saya berdebar sekali gitu. Betul. Pada saat itu gitu. Karena dibentak, itu saya merasakan dibentak dengan bahasanya yang kita sendiri nggak ngerti bahasa apa gitu, seperti itu. Dan ditendang karena disuruh moving. Jadi pada saat itu ini posisinya ini, jadi ada satu lemari gitu, lemari yang paten. Jadi ini tuh lemari kayak apa ya? Kayak kalau saat ini tuh kayak perabot yang nempel di tembok gitu loh. Jadi posisi dia sembunyi di sini, itu orang sulit meraih dia pada saat itu. Jadi akhirnya seperti celah gitu, celah sedikit. Jadi mungkin karena anaknya kecil kali ya, jadi muat di dalam situ gitu loh. Dan itu dipaksa suruh keluar, akhirnya dibongkar, dipaksa keluar dan dikumpulkan bersama keluarganya di sana gitu. Dan pas dia kena itu, saya udah kehilangan dia. Nah, Pak Toro, kejadian tragis ini terjadi di mana ini, Pak? Kalau ini kan ruangan sebelah kanan dari rumah ini ya tadi ya. Nah, di belakang ini masih ada tempat lagi yang pada saat itu tempat kejadian itu. Di sana malah keluarganya Kapten Lim itu di belakang semua. Ada 2 kamar di sana. Ada berapa orang? Kalau orangnya pada saat itu sekitar ini ya menurut sejarah ada 6 orang pembantu. Terus ada 2 anak. Terus Kapten Lim dan istrinya. Pemirsa Mister Toko Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia KMB, seluruh alam semesta yang indah ini. Di sini sekarang udah di depan apa yang diceritakan Pak Toro adalah tempat yang konon ceritanya ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Rumah keluarga Lim ya? Rumah keluarga Kapten Lim. Nah, monggo Mbak Rida atau Mas Ahmad bisa diceritakan itu. Ya. Ya kalau saya saksikan di sini ini tempat kediamannya mereka sekeluarga ya.
Mas Tukul ya gitu. Kalau saya lihat sih sebelum kejadian, waktu sebelum kejadian sih ini asri Mas Tukul. Asri sebelum kejadian. Asri. Jadi ini masih masih ada bunga-bunga gitu loh, tempat-tempat tanaman gitu. Seperti pada saat itu dan beberapa saya lihat mungkin pembantu ya. Pembantu itu orang pribumi kayaknya. Mas Tukul saya lihat. Betul ya Pak ya? Pribumi. Itu pembantunya Betul, ya? orang Iya, pribumi ya saya lihat. Yes. Kalau Mas Ahmad sendiri, apa yang dilihat? Pada saat memang sebenarnya ada tembakan dari depan Mas Tukul dan pada lari ke belakang sini berhamburan dan itu saya rasa sih beberapa kali penyerangan ya Pak. Iya. Pertama kali mungkin agak gagal Mas Tukul untuk mencarinya, agak susah masuk dan ketika datang lagi pasukan yang lebih banyak, ini semuanya ada yang naik-naik ke sini sampai jadi nyerbu sekaligus gitu Mas Tukul sekaligus Mas. Ya tadi saya sudah cerita bahwa di sini tempat untuk pada saat itu pembunuhan berantai. Jadi salah satu entah itu yang siapa di sini ada sejarah yang menuliskan bahwa ada salah satu orang yang meninggal di sini gitu. Entah Kapten Lim entah siapa itu tertulis hanya seorang meninggal di sini. Saya lihat sih salah satu pembantu yang megang sapu ya di sebelah situ. Oh, situ ya? Iya. Dia kan lari ke pojok. Cuman kan ini udah di sini udah ada tentara juga yang datang. Iya. Jadi udah nggak bisa kemana-mana. Di situ tuh ya kejadiannya ya. Tergeletak satu orang. Nah, sekarang kita masuk aja gimana nih? Ya, penasaran? Monggo. Apa Mbak Rida ya? Iya, enggak. Kalau gitu mau masuk kok menangis. Jadi saya melihat sini cacaran darah udah di mana-mana. Lantainya warna merah. Dan saya menyaksikan satu kepala bergelinding dari pintu situ. Lepas kepala. Itu sih yang saya lihat. Mas Ahmad sendiri? Mungkin salah satu tadi yang masuk ke Barida juga ada di sebelah situ Mas. Tadi kelihatan di sebelah situ Mbak. Ya. Ayo masuk aja. Seperti ketakutan. Masuk ya. Ya kita langsung masuk aja. Tengah di sana tempat tidur anak-anaknya. Kejadian di mana Pak Tolong? Di sininya. Jadi gini, yang sejarah yang tertulis bahwa dulu pada waktu terjadi pembantaian di sini itu sempat di sini itu 2 anak itu terbunuh. 2 anak terbunuh. Ya. Dan seorang istri yang saat itu juga di ruangan ini. Menurut sejarah itu ada 3 berarti di sini. Terus ada lagi di sini itu pembantu. Pembantu, terus di belakang juga ada yang meninggal. Jadi semua meninggal. Kita bisa langsung masuk ke kamar sana. Di sini ruangan kamar untuk anaknya Kapten Lim. Ya. Sini ya? Ya. Ada 2 anak yang meninggal di sini. Sekitar sini ya? Ya. Mas Ahmad, itu kejadian ini siang, malam, sore atau Sekitar sore Mas. Sore ya? Dan saya lihat sih ada siapa yang membawa senjata dia dari atas Pak. Dari sini tuh membawa ada perlawanan juga Mas Tukul ya. Jadi ketika makanya pada saat pertama kali penyerangan itu agak gagal gitu. Yang menyerang pun saya lihat ada beberapa yang kena luka tembak di kaki, ada yang satu meninggal kena sini satu. Dari belakangnya ya. Itu ya? Kalau melihat sosok Kapten Limnya gimana nih Mas Ahmad? Gimana beliaunya? Buka sendiri. Sekali lagi, bagian rumah ini terbuka sendiri. Hal ini membuktikan bahwa tempat ini memang memiliki kandungan energi gaib yang besar. Atau memang sosok-sosok di ruangan ini ingin menunjukkan eksistensinya. Setelah kejadian itu, Ahmad menangkap energi dari Tuan Lim. Mediumisasi dilakukan. Kita berharap mendapatkan informasi lebih mengenai kejadian masa lampau di tempat ini. Namanya siapa?
Oke. Ini sosok Kapten Lim ya, sepertinya Pak Toro ya. Nah, sosok Kapten Lim bisa berbahasa Indonesia, Kapten? Bisa bahasa Indonesia? Ya bisa. Ya. Anda tertembak nggak? Ada tertembak di sebelah mana? Di dada, ya di dada. Kalau saya lihat sih ini banyak sekali luka tembak di sini. Tepatnya dari arah dada mengarah ke atas. Jadi ini saya melihat ada secuil cuilan dari kulit kepala yang keluar gitu. Sebelah dari sini ya, kiri ini ya. Di dada. Baik, Kapten Lim, apa ada pesan dari Kapten untuk kita di sini sebagai pesan mungkin? Hah? Senpai. Dia berbicara soal keluarga kayaknya. Ya, manggil-manggil keluarganya. Kami di sini bukan orang jahat. Kami di sini sebagai sejarah kekejaman bangsa Belanda. Pada saat itu maksudku kayak ada apa ya? Kan susah untuk masuk. Nah, jadi pada saat Belanda itu membawa seperti kelelawar itu dimasukkan ke sini sehingga itu makanya tadi kamu dari atas itu masuk beberapa dan jadi sisa satu terus itu. Jadi pada saat mereka bingung dengan kelelawar itu dan ada yang meresak masuk di atas. Kayaknya sih di situ ada lubang apa di atas? Ada Pintu ke atas. Ya, ya di situ. Saya rasa masuk lewat lubang situ, ngegebrak masuk dan ya terkelabui sama si kelelawar itu. Saya rasa kan ada sekitar 9. Pada lari semua ya? Iya, Pak. Kalau Mika, ketika sampai sini apa yang dirasakan? Yang dirasakan seperti apa? Di sini ada sosok perempuan ya. Nah, seperti apa bisa cerita perempuan itu? Gimana loh, apa? Sosok seperti gimana? Sini. Oke, pemirsa yang tempat ini memang sepertinya tempat bekas pertempuran, yaitu Tuan Lim juga para penyerbu, yaitu para tentaranya juga bahasa Belanda ya, tapi tidak seimbang. Yang saya rasakan dan saya lihat di sini banyak sosok-sosok astral yang memang sangat negatif ya. Ini mungkin manifestasi dari perubahan wujud dari keberingasan dari mereka-mereka yang tidak suka dengan Tuan Lim. Mungkin coba kita penelusuran ke sana yuk. Duduk. Nah, coba ajak salaman. Pemirsa, sosok nenek-nenek ada di situ dan dia berhadapan dengan sama Mbak Riko. Nah ini pemirsa yang saya rasakan dan saya lihat sosok nenek-nenek udah masuk ke tubuh Mbak Mika. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya dia siapa dan mungkin bisa mengungkap rahasia-rahasia yang ada di sini. Ya, assalamualaikum. Namanya siapa? Siapa?
Suwaci. Oh, Sukarti. Oh, nggih, orang Jawa nggih. Oh, orang Jawa pemirsa. Kenapa Anda sakit? Oh, diseret di sini, nggih. Dibunuh. Yang bunuh sinten? Yang bunuh sinten? Orang Belanda, orang pribumi. Oh, iya orang Belanda. Terus Anda sering menampakkan diri, Nek? Nyuh Sukarti. Kenapa Anda masih di sini? Oh, penunggu di sini, nggih. Suka wonten mriki, seneng. Mbak Mika, tadi seperti apa ketika masuk gelap atau masih sadar atau gelap pusing mual. Sosoknya seperti apa, bisa digambarin wanitanya? Ya, digelung ya? Iya. Terus Kain. pakai kain saya gitu ya? Bajunya segini. Dia sering pegang tongkat atau entah seperti. Iya. Gemuk apa kurus orangnya? Nggak gemuk, nggak kurus. Sering ya. Oke pemirsa, mungkin observasi kita udah cukup karena saya juga tidak sabar lagi karena untuk memvisualkan di atas kanvas dari beberapa tragedi yang ada di sini. Ayo Mbak Mika. Pemirsa, di saat Solepati melakukan pelukisan, tiba-tiba Rida dirasuki oleh sesosok wanita lagi. Dari perangainya, ia suka bersolek. Sepertinya sosok yang merasuk ini adalah istri dari Kapten Lim. Namun tiba-tiba saja sosok yang merasuki Rida seolah ingin berontak. Konsentrasi syuting pun agak terganggu dengan tingkah sosok ini. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita sudah kumpul tim Mr. Tukul Jalan-Jalan dari Kang Solepati, Mbak Mika, Mbak Rida, Pak Toro, dan Mas Ahmad. Tadi Kang Solepati memvisualkan energi yang ada di sekitar rumah candu yang banyak sejarah yang bisa diambil sisi positif dari tonton Mr. Tukul Jalan-Jalan. Tapi sebelum kita membahas tentang lukisan, kita akan menanya ke Mbak Rida. Yang tadi setelah Kang Solepati mau melukis dengan keahlian yang tidak semua orang, tapi Mbak Rida tiba-tiba masuk energi yang sangat luar biasa sekali. Tolong bisa diceritakan Mbak Rida. Ya, jadi gini Mas Tukul, sosok beliau itu seorang perempuan Tionghoa yang pemalu, tidak banyak bicara, dan beliau kesenangannya bertanam di sini Mas. Oh, di sini. Iya. Dia bertanam di sini, saya melihat beberapa pohon seperti jenis pohon anggrek gitu. Karena di depan tadi waktu saya masuk ada seperti bunga yang apa? Dan itu ada seperti guci isinya beberapa bunga seperti itu ya. Dan sewaktu saya merasakan itu secara nggak sengaja saya merasakan juga waktu pada saat kematian beliau. Pada saat itu beliau berada di luar sini, tiba-tiba dari arah sana keluar seperti bukan ini ya, misalnya bukan centeng, seperti mungkin penjaga rumah sini seperti mengabarkan suruh masuk. Karena sudah beberapa ada orang Belanda di luar sana. Jadi beliau menumpahkan, dia seperti membawa baki gitu, menumpahkannya langsung berlari ke arah sini. Maksudnya mau menyelamatkan anak-anaknya karena ada satu orang anak di sini. Nah, satu lagi di sebelah sana, Mas. Kalau Kang Solepati nih, monggo nih. Iya, Mas. Jadi ketika saya melukis memang ada kesulitan. Terbukti dari ketika saya menggambar lubang yang buat nyimpan jalan tandu ya. Ini. Tapi sebenarnya
ini ada penunggunya Mas, makanya sampai sekarang pun susah untuk mungkin direnovasi atau apa. Soalnya penunggunya ini seperti ular yang memang punya kekuatan sangat besar. Ularnya merah ya. Ularnya merah ya. Mata, ini mulut. Cuman ketika saya gambar tadi cuma nongol aja kepalanya kan sedada gitu. Dan ini sosok ini putranya Tuan Lim, remaja ya, tertembak di kepalanya sama di dada. Dan ini Tuan Lim yang udah sepuh dia. Cuman dia pakai kaos ketika ada pembantian dia pakai kaos. Ini tertembak banyak banget Mas. Dan ini pembantunya yang orang Jawa. Kalau Pak Toro ada pesan nggak untuk masyarakat atau para pengunjung atau siapa saja yang datang ke sini atau mungkin orang-orang dari mancanegara atau Iya. Kalau saya pemerhati sejarah ya Mas Joko ya. Jadi saya kira itu tidak perlu takut. Tetap di sini itu satu peninggalan bangunan yang menarik sekali. Wisatawan yang mau berkunjung ke sini seperti biasanya tidak perlu takut. Oke, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertanding ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada budayanya, wisata, misteriusnya, mitosnya. Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Au!